Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Digicraft Lounge pada malam hari ini. Pasti di Inacraft hari yang kedua, tanggal 2 Maret 2023. Masih di tema kita The Authentic South Sulawesi. Dan kali ini kita akan ketemu dengan salah seorang dari Bandung yang punya produk craft. Ada Artidia. Ya, Kang ya. Ada seseorang. Kang, selamat malam Kang. Selamat malam. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Sehat ya, baik ya. Suasana Inacraft tahun ini menurut Kang gimana? So far so good. So far so good ya. Maksudnya setelah era pandemi dan sekarang 2022 kemarin Ya, sudah mulai kelihatan meningkat bedanya. ya secara umum semua lebih pede, lebih berani. Iya. Ya, Termasuk kita sudah nggak pakai masker lagi ya. betul. Itu paling mahal adalah rasa percaya diri. Akhirnya bisa Sekarang berkerumun ya. betul. Siap. Kang, boleh dong diceritakan ke kita tentang produk Ya, Artidia. Artidia. Ya. Ya. Produknya apa aja? Artinya itu emang brand baru ya, yang ada ya secara brand gitu. Ya. Artidia itu nama tengah anak saya sebetulnya, Iqbal Artidia Haitami. Akhirnya dijadikan brand ya. Iya, masih kelas 2 SMP. Tapi Anak pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga soalnya. anak ketiga. Ya. Siap. Jadi ya ini proses kolaborasi ya sama anak-anak supaya bisa bergerak. Berarti ini perusahaan keluarga nih. Perusahaan keluarga Ya, betul. yang memang diperuntukkan untuk keluarga kayak gitu ya. Betul, karena yang support adalah kakaknya dan ibunya. Oh gitu. Iya, saya konsep lah gitu, kurang lebih gitu. Oke. Kalau kerajinan tangan seperti ini mulai dari tahun berapa? Ya, jadi saya tertarik sama bidang craft. Ya. Memang sejak panjang ya. Kalau saya sadar mungkin sejak saya SD mungkin ya. Saya sudah ngulik ngapain gitu. Kalau seingat saya atau cerita kawan-kawan dulu, mungkin saya sejak SD sudah iseng bikin apa. Mulai bikin senapan, pistol-pistolan pakai kelapa, Iya, pisang gitu ya. iya, beberapa sudah nggak umum ya. Saya pakai material biji dan sebagainya waktu itu. SD, SMP, SMA, Iya. kuliah mulai rada tertarik sama craft itu. Jadi kalau ngomongin secara serius sih saya start di tahun 96. 96 ya. Pertanyaan, mulai jadi uang di umur berapa? Bikin craft ini. Itu sejak SD itu ada orang ada teman yang mau bikin apa gitu. Saya bikin inisial di benda apa gitu. Ada biji apa, saya waktu itu masih Dari SD itu. ya dari SD kreatif ya gitu. Cuman bukan jualan sebetulnya. Cuman dari kreatif. Tapi dapat apresiasi dari teman ya. Ada apresiasi gitu. Iya. Beda kan? Beda. Ini orang mengapresiasi gitu. Karena sama istri saya tipikal kayak Akang nih. Jadi dia zaman kecil kan kalau cewek ya, dan dia kan suka kadang bikin gambar-gambar apa namanya yang buat mainannya cerita gitu loh. Nah istri itu gambar sendiri, gunting sendiri. Oh iya. Temennya pada pesen. Nah begitu kurang lebih. Sama ya? Iya. Kayak gitu ya? Iya. Oh, nggak ada niat jualan. Nggak jual. Karena memang senang aja, memang ada apresiasi. Yes. Teman suka, seneng, pengen bikin sendiri nggak bisa. Akhirnya Betul. pesen sama. Penuhannya dia. Iya. Siap. Oke, Cang, boleh diceritakan ini tentang Artidia, produknya apa aja? Ya. Yang ini produknya adalah karena punya anak saya gitu ya. Karena memang seusia itu kita diskusi yang lagi kurang lebih sekarang secara fungsi dan desain ini tote bag.
sebuah produk yang simple. Ya. Ya, hampir semua orang juga betul. Dengan beberapa muatan-muatan di beda ini kita bisa berekspresi, kita bisa edukasi, kita bisa ngapain aja. Selain fungsinya ya. Iya, ini ngomongin tentang tren desain, tentang interior yang kita masukkan ke dalam sebuah desain. Yang ini kurang lebih ngomongin tentang pesan lah ya, make art not war gitu kan. Ini yang desainnya yang lagi tren di mana lah gitu. Kita cuma ambil aja Pesan. Oh, ini kan ngomongin tentang inisial. Ini kan memang secara umum orang akan kebutuhan personal ya. Oh, ada saya di sini gitu. Berarti begitu. Ini memang dibuat dengan konsep tanda kutip kekinian ya, karena digital print. Gitu. Jadi sekarang sudah dimudahkan sistem produksi. Hanya bisa membuat satu pun bisa. Produknya tote bag doang. Cuman tote bag bikinnya. Yang sekarang dibawa, iya. Produknya ada beberapa. Cuman yang kita sekarang sedang di Inacraft ini adalah tote bag. Kita bikin t-shirt, kita bikin apapun yang konsepnya perpaduan ya antara material yang kita punya, saya dari Bandung gitu, ya material berlimpah gitu, sama dengan teknik kekinian tadi itu digital. Seperti apa produk Akang nih, arti dia nih diterima pasar, kolega atau kenalan atau orang yang belum tahu arti dia seperti apa? Ya, alhamdulillah sekali lagi kan produknya simpel aja. Tapi sekali lagi kita mau ngomongin tentang kekuatan kearifan lokal. Kami tinggal di Bandung, kami punya material ini yang mungkin ya belum tentu ada di tempat lain. Jadi ya di sana banyak lah produsennya material ini. Jadi kami bisa dengan mudah memakai itu. Mewujudkan itu menjadi sesuatu di yang baru ya. Betul. Kedua tadi itu digital. Ketiga kita bisa ngasih pesan apa aja di sini. Kita bisa mengikuti apa yang kita inginkan dengan kurang lebih tren yang sekarang ada. Paling sering tema apa Akang yang ditaruh di tote bag? Temanya udah macam-macam. Arti dia. Dari kita start tahun kemarin, di Oktober, Inacraft Oktober itu kita ikut, responnya bagus. Tema-tema apa biasa? Tema-tema yang diangkat di ini? Banyak. Jadi secara segmen kita buat segmennya. Ada gender ya, bapak, laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua gitu. Ada yang temanya lebih ibu ya, temanya tentang masak, temanya tentang bunga gitu. Ya, yang buat laki-laki juga banyak temanya ada. Siap. Nah, Kang boleh dong cerita ke kita. Kalau Akang kan tadi bercerita bahwa menjalani dunia craft, walaupun belum tahu kalau itu adalah sesuatu yang bisa dibikin menjadi sesuatu ya. Dari zaman SD ya. Menurut Akang ini seperti apa sih craft ini? Craft tuh gini. Craft itu kan pekerjaan ide ya tentang kreativitas. Nggak apa-apa ya saya cerita tentang sedikit. Ini yang penting nih. Karena kita kan lagi di dunia yang sangat craft banget, Inacraft. Siapa tahu ada seorang sekumpulan yang butuh motivasi buat bisa nggak sih craft menjadi profesi lainnya? Mama ya. Bisa nggak sih bisa menjadi bintang di craft? Bisa nggak sih menjadi sesuatu yang manfaat buat lewat craft dan sebagainya? Seperti apa Kak? Crafter kan pertama ya dia harus kreatif kan. Itu pasti pasti modal awal gitu. Basicnya banyak banget nanti. Ada desain ada ketukanannya kan.
crafter tuh memang harus teliti karena memang kalau saya ngomongin tentang detail ya, ngomongin tentang detail. Nah, crafter atau tanda kutip pengrajin. bukan Pengrajin ya? Bukan ya? Oke. Ya. Yes. Oh, apa ya? Kita ngomong tentang ada bidang kerja garapan yang di bidang seni tanda kutip ya. Yes. Ya, ini kan ngomongin tentang ide kreatif. Menurut saya kita atau kami yang hidup di industri kreatif saat ini adalah orang yang tepat di Indonesia. Ya, saya kasih ilustrasi gitu. Sebelum Indonesia merdeka, Ya. kita butuh orang-orang yang berani. Sebelum Indonesia merdeka, berani dalam dalam hal apa aja, keberanian baik fisik maupun apapun mental dan sebagainya. Karena ada penjajah. karena ada penjajah. Ya, harus fight bener gitu. Ya. Anak muda lah terutama. Ya. Pada saat itu, setelah merdeka, kita butuh orang-orang yang pinter untuk mengisi kemerdekaan ini. Oke. Membangun dan sebagainya. Gitu. Tapi sekarang butuh orang yang kreatif untuk mengisi negeri ini. Ya. Kalau yang berani, ngapain dia sekarang jadi preman? Kan gitu. Oke. Ya. Mau latihan apa? Udah pulang penjajahnya juga. Kan gitu. Ya. Probably gitu. Yang pinter ya sudah banyak. Edisi sebelumnya yang pinter-pinter bisa bikin ini, bisa bikin ini, bisa bikin ini. Eranya Pak Habibie lah ya. Ya. Nah, sekarang yang kreatif yang paling tepat diposiin. Bahkan ini adalah satu kegiatan ya, yang bisa juga orangnya sebagai sebuah profesi yang paling menarik menurut saya. Ada satu kredo ya yang pernah saya sampaikan ketika saya zaman dulu kuliah gitu ya. Saya bilang gini sama kawan-kawan, kalau sekarang di dunia ini semua orang mati, oke, besok siapa yang harus lahir duluan? Maaf ya, tanpa mengurangi hormat sama profesi yang lain. Ya. Misalkan dokter, kayaknya belum dibutuhkan karena belum ada pasiennya. Oke. Ya. Misalkan guru, ya guru penting banget, tapi belum ada muridnya. Ada muridnya. Ya. Ya. Atau yang lain lah misalkan, gitu. Pengacara saat itu belum ada kasusnya. Menurut kasus ya. Ya. Siapa orang yang paling pertama harus lahir? Versi kami ya. Ya, desainer. Iya, karena dia akan menguasai semuanya. Dokter aja butuh alatnya itu prosedur desain secara ergonomis dan sebagainya. Tentara butuh itu by desain. Iya. Betul. Jadi kami merasa kami orang yang penting dilahirkan. Oke. Ini aja apa? Ya, Kenapa? Saya lagi profesi crafter, profesi desain nih. Kita memang belum gimana ya di kalangan kitanya sendiri. Jangan kan orang lain kadang-kadang sesama lingkungan kita dekat ya, keluarga dan sebagainya apa crafter, crafter gitu. Terkesan masih belum ya belum umum lah ya profesi. Betul. Kurang lebih begitu. Jadi menurut saya, itu crafter tuh orang yang memang butuh ide, butuh kreativitas, bisa desainnya seluruh. Sebentar, Kang. Ketemu pemahaman ini tentang betapa agung dan mulianya sebagai seorang ya di umur berapa, Kang? Ini proses ya. Ya. Tapi ini adalah sebuah kredo yang pernah saya sampaikan ketika zaman saya kuliah waktu itu. Ya umurnya lupa saya. nanti nanyain akad ya. Kan jadi saya termasuk orang yang meyakini bahwa setiap profesi ya itu mulia semudah. Betul. Karena memang peran setiap kan talenta bakat ini kan dikasih Tuhan ya. Betul, benar. Dan berarti kita kan memang dikirim Tuhan untuk mengisi posisi itu. Betul ya. Nah, betul. Kita coba kembali ke craft. Iya. Seperti apa perjalanan zaman dulu
kemarin dan sekarang dan next Ya, di craft. jadi tahun 96 itu saya bergabung dengan kawan-kawan. Ya. Kami dulu saya bareng-bareng bikin namanya apa ya, art shop lah, namanya Rumah Bagus dulu start saya. Ya. Kreatif. Kurang lebih tahun segitulah dengan beberapa kawan-kawan itu. Terus ya apa aja yang dibikin, intinya sih bikin produk kreatif. Terus berkembang gitu. Sampai ya beberapa kali bikin inovasi, bikin brand dan sebagainya. Nah, beberapa tahun ini ya kita masing-masing gitu Ya. sebagai tim kita membelah diri gitu masing-masing. Mandiri. Ya, Sendiri ya. ya. Tapi intinya sih dari awal saya memang kegiatan saya bikin workshop, bikin studio lah gitu. Ya. Ya. Kang, boleh ceritakan dong ke kita kalau craft itu seperti itu. Itu tadi semua orang mati. Terus Ya. Sebagai desainer ya. ya. Masa depan seorang crafter. Wow, masa depannya paling top. Nah, boleh dong diceritakan. Ini Bisa kisah dikasih penyemangat lah buat. ini kisah nyata kawan-kawan di Bandung ya. Ya. Yang tanda kutip sebagai orang kreatif bergerak di bidang industri kreatif. Ya, diakui lah Indonesia lah ya, Bandung ya. Nggak tahu juga saya ya. Intinya sih gitu. Jadi kreator itu artinya tadi itu kan basicnya adalah punya ide, Ya. kreatif, teliti ya. Anak-anak muda di Bandung sekarang memilih bekerja sendiri dan sebagai karakter, sebagai apapun, karena ngerasa punya punya peluang yang lebih besar. Saya cerita tentang kawan-kawan yang bikin tote bag, bikin kaos, bikin apa gitu. Contohnya bikin kaos lah ya, yang paling sederhana adalah produk yang umum gitu, bikin kaos. Mereka bikin sendiri. Dengan tadi digital ini, dia bisa jualan di medsos Ya. ya, dengan produk yang belum dibuat, tapi by mock up, by design. Ya. Karena sekarang mau membuat sesuatu sudah dengan digital, Sudah ada sistem aplikasinya ya. jadi dia by order 1-2 hari dikerjakan gitu. Mereka nggak muluk-muluk targetnya, cuman bisa kejual 10-20 piece per hari dari 200 juta lebih orang Indonesia. Ya. Secara tanda kutip angka 10 apa 20 piece per hari itu yang kecil banget ya, maksudnya dibanding dengan jumlah warga negara Indonesia yang banyak ini gitu. Ya. Nah, dari situ dengan kemudahan teknologi dan masalah sebagainya, nah, mereka running tuh rata-rata 10-20 sih sudah biasa hari-hari. Dengan tadi itu dia ngusung tema-tema apa yang dia mau, oh segmennya di sini dia bikin ini. Ya. Oh temanya otomotif gitu, dia bikin tentang itu. Tapi yang benar-benar segmented, pasarnya nggak besar, tapi fix gitu. Dari situ dia bisa dapat margin kurang lebih 50.000 per piece. Item ya, per piece ya. Yes. Kalau dapat 10 piece sehari 500.000, kalau 20 berarti 1 juta per hari. Mereka tuh Apalagi kalau desain itu viral bisa ribuan. iya. Jadi dengan konsep baru, dengan cara yang baru, Ya. sebagai kreator itu punya media jualan yang lain juga gitu kan, punya cara yang lain, bisa menghasilkan menurut kita ya cukup lah untuk di Indonesia. Kalau mereka cuma nyari untung 1 juta sehari gitu, istilahnya gitu kalau bahasa. Ya. Itu berlaku juga buat crafter di bidang lain, kayu, Pasti. kain, apa. Iya. Ini kan kayak sekarang ini kita di Inacraft gini ya. Ini kan ajang kita untuk
memperlihatkan apa yang kita Ya, ide punya. sama karya ya. Ya, mungkin orang bawa contohnya aja gitu kan, Bisa. mungkin gitu kan, tapi orang jadi tahu ini kenapa. Setelah itu kan komunikasi, Ya. kan gitu. Ini ini kan memang mau bener ajang. Kalau memungkinkan ya, setiap tahun baru dong Gitu. karyanya gitu. Kalau memungkinkan sekali lagi, tanpa apa orang yang saya hormatkan sama yang lain. Harusnya begitu. Selalu ada yang. Untuk apa? Tadi untuk melangsungkan kehidupan selanjutnya nanti hari-harinya. Ya. Kan gitu. Kan akan kita maintain nanti apa yang kita lakukan itu. Jadi ini kan area tanda kutip kan pameran. Kalau pamer kan kata dasarnya pamer gitu. Memamerkan karya Iya, kita. iya. Kalau bisa jualan ya lebih baik. Nah ini kan salah satu event yang bisa juga untuk mempublikasikan karya, bisa juga jualan. Sama nggak seorang crafter dengan kami crafter juga seniman juga sebenarnya. Iya dong, Iya ya. iya dong. Kan pasti punya semangat sama bahwa dia nggak mau terus bikin yang itu doang, terus pasti Betul, itu kan tuntutan dari dalam ya. betul. Karena basic dasarnya kan kreatif. Iya iya. Iya. Saya yakin ini teman-teman yang di sini juga kalau dikasih order ini benda yang sama selama 30 tahun kayaknya menolak. Misalkan gitu. Iya. Pas saya order ini ya, setiap hari bikin ini, kita kontrak 30 tahun kayaknya menolak kayaknya. Kayaknya gitu. Iya. Atau kalau yang orang ini tuh dibuat terus dia bikin baru lagi. Sama kayak gitu ya. Iya, karena memang harus pasar memang yang meminta untuk hal yang baru. Jadi sekali lagi kuncinya adalah kreativitas. Iya, iya betul. Kuncinya adalah kreativitas. Nah, cara melihat peluang itu gimana itu Kang? Bilang peluang ini maksud peluang tentang apa yang disukai oleh masyarakat, terus yang termasuknya dibutuhkan ya. Iya. Selama kita di kayu kan melihat apa sih kayu dibikin apa agar menjadi satu fungsi satu seperti itu Betul. gimana akhirnya menjadi barang yang punya nilai jual. Ini udah ngomongin ke peluang dan sebagainya. Ya. Menurut saya, menurut kita sekarang itu memang zamannya kolaborasi. Ya, si crafter itu sebagai tanda kutip yang orang yang berkarya memang masih berkolaborasi. Sama tadi marketing, Ya. ya. Marketing after produknya jadi. Sebelumnya riset. Oh tadi gimana cara membaca peluang? Sebetulnya rumusnya sudah jelas. Segmennya siapa? Ya. Di umur berapa? Profesinya apa? Di kota mana dan sebagainya. Itu akan pasti Langsung merujuk. merucut ya Iya. ke tujuan Iya. pasar kita ya. Iya. Tapi siapa yang melakukan itu? Kan gitu. Apa sih karakternya sendiri? Bisa iya, bisa enggak. Ya. Enggak semua punya kemampuan itu. Tapi kalau kolaborasi sama yang tim riset, itu sederhana pasti. Ya. Setelah jadi, siapa yang ngejual? Si karakternya. Atau ada lagi yang lain? Ya. Karena marketing itu sebuah profesi. Itu sebuah profesi. Berbeda-beda. Ya. Ya. Kalau ya di kita budaya kita kan mengajarkan itu, jadi bikin sendiri apa jualan sendiri kan gitu. Ya itu zaman dulu lah ya. Kalau sekarang nggak perlu kayak gitu. Harus benar-benar kolaborasi. Yes. Jangan pernah apa ya? Jangan pernah sungkan untuk berbagi rezeki ya. Dengan yang lain ya. Iya dong. Oke. Kalau tadi nanya peluang ya gitu. Menurut saya sih strategi sekarang adalah itu kolaborasi. Oke. Before-nya dan after-nya itu. Siap. Baik, berikutnya kita ke Inacraft. Oh iya, siap. Oke. Kan kalau Inacraft ini menurut Kakang yang seorang crafter dari mulai 1999 lah, sampai sekarang. Iya, iya. Seperti apa perjalanan? Terus harapan akan sering Ya, Inacraft. ini kan memang event craft yang boleh bilang terbesar ya di Indonesia. Jadi mewakili semua provinsi Ya. yang ada di Indonesia.
Itu kan yang paling penting. Ya. Sekali lagi ini adalah ajang untuk orang bisa memperlihatkan apa karyanya. Ya, gitu. Bisa juga dapat peluang langsung di sini atau selanjutnya afternya. Ini kan ajang. Ketika bayangkan ada orang kumpul satu tempat di hari yang sama dari semua provinsi gitu. Coba sebutkan event yang apa, yang lain-lain gitu misalkan gitu. Iya benar. Ya, itu kan peluang untuk kita ngomongin apa di sini. Ya, kebayang kan? Semua provinsi dan orangnya kalau rumah orang kreatif semua. Iya, iya itu kan gitu. Itu kan peluang untuk buat ngapain kita, ya gitu. Oh, sini bisa bikin ini, oh sini jual ini kan gitu. Yang kedua, ini kan jadi acuan. Ya buat ya buat siapapun lah ya. Mungkin reseller, pemilik galeri, kolektor dan sebagainya datang ke sini. Iya. Kan ini ajang yang paling penting. Ya. Cuman memang enggak semuanya mempersiapkan dengan maksimal. Harusnya seperti apa Tete? Ya, menurut Inakap sama sekali. Iya. Bayangkan basic mulai 2 kali setahun nih. Iya. Ini kan 2 kali. Ya, maksudnya bayangkan kalau semua itu dipersiapkan lebih maksimal. Baik si crafternya, semuanya lah. Pasti akan beda. Ya, saya pernah berkunjung di beberapa event seperti ini di luar negeri. Iya, secara hall aja 1 hari nggak akan datengin, saking besarnya itu. Besar banget. Ya, nah sini kita masih bisa terkunjungin kan logikanya gitu. Nah, kita harus belajar dari yang lainnya yang lebih baik tuh gitu. Ya, terus yang kedua, ya harus kekiniannya harus dibangun. Ya, karena sekali lagi ini adalah konteksnya kekinian. Ya saya di umur segini kan mengalami fase yang lain. Ya sekarang kan sudah lebih berbeda. Caranya sekarang kan ini udah ada Inacraft Go digital, kan dulu kan nggak pernah ada. Ya. Termasuk di produknya kali ya. Iya. Juga akan berevolusi ke situ ya. Iya. Ini kalau pagi ini yang bisa serius digitalnya mungkin omset yang di sini kalah sama omset digitalnya. Gitu bedanya. Karena di sini memang ada maksimumnya. Orang jualan jam berapanya, berapa batasnya, sudah di mana bawa barangnya. Iya. Kalau yang dilakukan dengan digital kan tidak terbatas. Iya. Logikanya begitu. Artinya harus mengikuti nih Inacraft harus mengikuti ke ya sesuatu yang baru terus harus berubah. Ikuti zamannya ya. Ikuti zamannya. Total ya. Maksudnya memang ya melibatkan anak muda. Ya, pasti itu. Ya, harus melibatkan yang lebih. Ya, sekali lagi itu ada itunya, ada plus minusnya, tapi fungsinya harus tidak. Masukan maybe buat Inacraft. Masukan iya. Banyak banget yang bisa dilakukan di Inacraft. Inacraft road to kemana-mana mungkin kan? Yes, mungkin itu. Itu belum kayaknya ya. Nggak tahu saya belum apa belum. Sekarang jadi 2 kali kan juga bagus karena di beberapa event di luar memang setahun 2 kali. Kita 2 kali ya berkah atau apa ya, dampak dari kemarin pandemi kan jadi 2 kali kan. Memang harusnya 2 kali kan. Karena memang terlalu panjang ya kalau setahun. Keburu idenya banyak ini mau dikeluarin gitu. Oke, kurang lebih gitu. Sekarang buat teman-teman keras, kasih semangat apa gitu biar tambah semangat. Kan banyak udah sukses ya, tapi juga mungkin banyak juga yang belum sukses. Nah, kadang-kadang orang berhenti atau udahan ketika tidak kunjung sukses dalam arti materi ya. Ya. Ya emang. Ya itu.
Ya sukses secara materi memang Karena ukuran orang umum. orang materi gitu ya. Iya. Kayaknya enggak. Nah, coba Akang kasih semangat. Iya. Ya. Not grand cat Fatima. Kita lahir atau kita bergerak di zaman yang pas. Ini peluangnya harus diambil gitu. Karena kalau kita kreatif, kebayang nggak? Saya ngedesain kayak gini atau apa? Saya lahir di tahun 1930 gitu. Kan kayaknya saya belum dibutuhkan mungkin waktu itu. Ngulik ini kayaknya enggak gitu. Oke. Ya enggak. Nah, sekarang tuh ya waktu yang tepat untuk para crafter. Secara tadi tuh, secara materi, secara ide. Sekarang orang sudah mulai menghargai apa yang kita buat kan, proses desain sebagainya kan gitu. Ini kan nggak mungkin. Iya. Ya, dulu nggak ada harga desain, nggak ada. Iya. Lebih. Berapa apa gitu. Sekarang kan orang beli craft tuh benar-benar memang ya beda gitu. Ya. Kalau craft artnya kerajinan jadi panjang nanti urusannya sama yang kerajinan yang lain-lain kan gitu. Gila. Kan gitu sebetulnya. Ya betul, yang lain saya yakin ya mereka juga punya cara masing-masing ya. Tapi sekali lagi harus kolaborasi. Kolaborasi ya. Saatnya. Bayang gitu kalau nggak bisa market gitu produknya secara yang sekarang ya, masih akan terbatas. Event kayak gini kan sekali cuma 5 hari. Iya. Ya gitu. Kalau bisa berkembang cara yang lain kan tinggal meneruskannya di hari-hari selanjutnya. Jadi tetap semangat aja buat Teman-teman kawan-kawan mas. Saya pikir mereka juga sudah sadar kok sekarang sudah ngerasa lebih oke ya. Ya. Insya Allah, amin. Proud to be crafter. Kan, terima kasih sudah bersama kita saat malam hari ini. Teman-teman, itu kita ngobrol kita di hari yang kedua di Inacraft 2023 di tema kita South, The Authentic South Sulawesi. Bagaimana Akang menjelaskan tentang bakat dan talent itu adalah hal yang luar biasa mahal. Ya, Ya. bersyukur. Nah, Alhamdulillah. salah satu bersyukurnya adalah terus menggali dan menjadikan itu karya ya. Tuh. Kan ya. Tuh. Nah, sukses secara materi dan sebagainya itu urusan terakhiran lah ya. Ya, Yang pasti tugas kita sebagai orang yang dikasih talenta menjadi seorang crafter, laksanakan. Kayak gitu kan ya. tuh. Tuh. Baik, terima kasih kalau kita hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Segala kurang dari kita berdua, saya Sandro sama Akang dari Bandung yang punya arti dia. Ya. Bisa kunjungi standnya di ini Main Lobby 43. di Main Lobby 43. Sampai ketemu di hari yang ketiga. Besok jangan lupa pakai sarung karena besok adalah Hari Sarung Nasional 3 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.